Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Mata Senja FX. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika video saya ini bermanfaat, mohon untuk share kepada teman-teman trader yang lain agar teman-teman trader yang lain juga bisa ikut belajar bersama di Mata Senja FX. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang scalping di pair gold. Jadi kita akan belajar bagaimana cara untuk scalping di pair gold. Oke, sebelum saya lanjut, di sini saya hanya akan menunjukkan cara kita entry dan bukan untuk menunjukkan live entry saya di pair gold. Oke, jadi untuk teman-teman jika ingin berkomentar silahkan berkomentar, tetapi mohon dilihat dulu videonya supaya komentar teman-teman juga searah dengan apa yang saya sampaikan. Langsung saja, ini ada pair gold di time frame H1. Nah, di catatan saya di sini ada scalping gold. Kemudian dalam scalping gold ini major trend kita adalah time frame H1. Nah, major trend kita adalah time frame H1. Kemudian di time frame 1 yaitu ada M15, dan untuk time frame 1 di M15 SOP nya adalah MA50 itu sudah lebih dulu cross dengan mid BB ya. Sekali lagi, MA50 sudah lebih dulu cross dengan mid BB. Kemudian cari setup ekstrim atau setup MHV atau reject dengan top BB atau low BB, atau bisa juga reject bersama MA50 ataupun diamond setup ya. Ini untuk time frame H1, untuk time frame 1 M15 SOP nya adalah seperti ini. Sebelum kita lanjut, mohon jangan di skip videonya. Karena kenapa? Jadi saya mohon jangan di skip supaya teman-teman paham rule dari scalping gold di major trend H1. Oke, sekarang kita ke contohnya. Ya, di sini yang saya tandain dengan warna oranye ini MA50 sudah cross dengan mid BB. Dia ada cross di area sini. Nah, MA50 ini belum terbebas dari yang namanya gangguan-gangguan di sini. Dia mulai terbebas di area sini. Nah, ketika MA50 ini sudah terbebas, kita bisa cari setup di time frame 1 yaitu M15, M5 dan juga M1. Major trend kita adalah H1 ya. Dia sudah cross, MA50 ini sudah fresh, tidak ada yang mengganggu lagi. Kita bisa mulai cari setup di area sini. Kita kembali ke catatan time frame 1 M15. Ini MA50 sudah lebih dulu cross dengan mid BB. Oke, sekarang kita ke M15. Kemudian di area sini ini MA50 mulai cross dengan mid BB. Nah, di area sinilah kita bisa mencari setup untuk time frame 1 yaitu M15. Setup yang kita cari di M15 sebagai time frame 1 yaitu ekstrim. Kemudian bisa juga dengan MHV atau reject top BB ataupun low BB. Reject MA50 juga bisa. Diamond setup juga bisa. Nah, di antara setup inilah nanti yang kita cari entry-nya. Mana-mana setup yang muncul itu kita bisa entry di time frame kedua. Oke, di M15 ini di sini ada ekstrim bersama MA50. Ini diamond setup. Nah, ketika di time frame 1 kita sudah mendapatkan satu setup ekstrim ataupun diamond seperti ini ada diamond setup. Kita bisa tandakan area ekstrim ini ya, area ekstrim ini, lalu kita pergi ke time frame kedua. Nah, di time frame kedua di M5 SOP nya adalah cari setup ekstrim to CSAK
atau MHV to CSAK ataupun Diamond Setup. Ya, ini hampir sama SOP-nya dengan Temprem 1, tapi di sini ada CSAK. Harus ada CSAK, oke. Nah, di Temprem kedua, ketika Temprem 1 tadi membuat Extreme Diamond, di Temprem kedua ada Extreme. Ya, ada Extreme. Kemudian yang kita tunggu adalah candle arah kuku. Nah, di sini ada candle arah kuku. Dia sudah melewati mid BB ini ya. Ini dia sudah melewati mid BB. Ini menjadi candle arah kuku yang kita tunggu dari Extreme to CSAK. Nah, ketika ini sudah terjadi, kita pergi ke Temprem ketiga. Nah, untuk di Temprem ketiga yaitu TFM1, saat terjadi setup di M5, maka pastikan Temprem M1 sudah ada setup dan tunggu sampai mid BB cross kembali dengan MA50. Oke, sekarang kita pergi ke Temprem ketiga. Nah, di Temprem ketiga ini pastikan sudah terjadi setup. Di sini ada setup ekstrim. Ya, di sini ada ekstrim, kemudian ada MHP. Nah, ini yang kita tunggu sebelum kita entry. MA50 sudah cross kembali dengan mid BB. Nah, ketika ini sudah cross dengan mid BB seperti ini, MA50, kita bisa mulai entry. Ya, kita entry. Dan kita lihat ketika ini cross dengan MA50, yang terjadi di Temprem kedua adalah dia sudah membentuk yang namanya candle arah kuku. Ya, di Temprem kedua ini sudah membentuk candle arah kuku. Kita bisa mulai entry di Temprem ketiga ini. Nah, entry kita di mana? Nah, sekarang di sini entry kita adalah ketika ini sudah cross dengan MA50, kita bisa mulai masuk entry di saat ada ekstrim seperti ini. Kita bisa langsung entry atau kita bisa menunggu juga yang namanya candle arah kuku juga. Ini bisa seperti ini, kita tunggu candle arah kuku di sini. Kita langsung masuk entry, tidak usah menunggu re-entry di sini. Kita langsung masuk entry di sini. Ya, ini entry point kita yang pertama di sini. Kemudian entry point kita lagi nanti ada ketika press ini membuat re-entry semacam ini, kita bisa entry lagi untuk entry yang kedua. Kemudian ketika dia naik, dia mencari MA50 ataupun ekstrim di area sini, kita bisa entry lagi. Dan stop kita ada ketika ada terjadi ekstrim berlawanan seperti ini. Nah, di sini ada ekstrim berlawanan. Di sini jelas ya, ada ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Ini kita bisa stop entry dulu. Kita jangan entry. Kita tunggu sampai terjadi ekstrim. Ada ekstrim, kemudian di sini juga ada CSAK. Nah, seperti itu untuk kita entry scalping di gold. Oke. Ini adalah contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama. Kalau di sini tadi dia membentuk CSAK, di sini kita bisa dapat entry di sini. Di sini kita bisa entry. Nah, ini kalau dihitung pipnya sampai ke ekstrim di M1 tadi sudah hampir 60 pip. Ya, ini untuk scalping sudah 60 pip di gold. Ini sudah lumayan bagus. Catatannya adalah pastikan semuanya sudah cross dengan mid BB. MA50 sudah cross dengan mid BB, kita bisa entry. Kemudian di sini dia cross kembali MA50 di Temprem ketiga ini, dia cross lagi dengan MA50, kita entry lagi. Dan di M5 itu juga dia sudah cross dengan MA50 ketika kita entry awal di sini. Kemudian price terjun MA50 cross kembali. Nah, ini sudah aman untuk kita hold posisi entry kita di atas. Oke. Nah, sekarang kita cari contoh setup yang kedua. Misalkan di sini ada lagi. Ya, ini MA50 masih cross di sini ya. Di sini ada contoh lagi nih.
dia ada reject bersama MA50. Ini cari setup ekstrim atau reject bersama top BB atau MA50. Ya, di time frame 1 dia reject dengan MA50. Nah, di saat press ini reject, kita pergi ke M5. Kita lihat di M5 SOP-nya. Di time frame kedua cari setup ekstrim to CSAK. Oke. Di sini ada ekstrim. Ada ekstrim, ada CSAK di sini. Ya, ini ada CSAK, kita langsung pergi ke time frame ketiga. Nah, di time frame ketiga kita tunggu dia membuat ekstrim. Setelah membuat ekstrim, kita tunggu lagi dia cross dengan mid BB MA50. Ya, ini MA50 masih dalam keadaan naik, kita jangan entry sell dulu, kita tunggu MA50 ini benar-benar cross dengan mid BB, sudah fresh di sini. Ya, di sini ya. Ini dia sudah cross dengan mid BB, kita bisa masuk entry di sini. Ada momentum re-entry, kita bisa masuk. Kemudian ada re-entry lagi di sini, kita bisa masuk. Setiap kali dia naik mencari MA5 high, kita bisa entry. Di sini kita bisa entry. Ini 3 kali entry sudah dia turun sampai membentuk di sini yang namanya ekstrim berlawanan atau candle arah kukuh di sini. Nah, kita baru stop entry kita di sini. Kita lihat di M5 di time frame kedua. Entry kita dari sini sampai ke ini sudah sekitar 50 60, ini sudah 70 pip paling atas. Nah, kalau kita punya entry banyak, ini 70 dikalikan saja kira-kira berapa kita punya entry, kan seperti itu ya. Ini di M5 di time frame kedua ada ekstrim. Untuk catatan ini jangan sampai ditinggalkan ya teman-teman. Di sini catatannya adalah top entry kita jika H1 atau M15 muncul candle arah baru. Oke, sekali lagi kita bisa stop entry kita jika H1 atau M15 muncul candle arah baru. Nah, di sini di M15 sebagai time frame 1, ketika muncul candle arah baru seperti ini. Nah, ini candle arah kukuh ini, munculnya candle arah kukuh yang baru ini, kita jangan entry sell lagi. Kita tunggu di time frame 1 ini sampai dia membentuk yang namanya setup yang baru, ekstrim atau MHV seperti ini. Baru kita bisa masuk lagi di time frame kedua dan juga di time frame pertama sebagai major trend. Nah, di sini ketika muncul satu candle arah kukuh yang baru, kita di time frame 1 juga tidak boleh entry. Sebagai major trend ini tadi H1, kita jangan entry ketika ada candle arah kukuh seperti ini. Kita tunggu dia benar-benar kembali MA50 masuk ke dalam BB seperti ini, masuk ke dalam BB, dan kita tunggu dia crossnya berlanjut tren atau cross kembali seperti ini. Ini untuk sebagai major trend. Nah, kita cari contoh lagi. Nah, di sini ada contoh lagi teman-teman. MA50 ada cross dengan mid BB sebagai major trend, Oke, di sini kita bisa cari setup entry di time frame 1 sampai time frame ketiga. Ketika ini sudah cross, kita pergi ke M15 sebagai time frame 1. Nah, di time frame 1 ini yang kita cari adalah extreme buy. Karena kenapa? MA50 major trend adalah cross dengan mid BB, arahnya adalah uptrend. Jadi kita mencari peluang extreme buy di sini. Oke, di sini ada satu extreme buy di time frame M15. Ini
Di sini ada extreme buy, kita pergi ke time frame kedua. Nah, ini perlu diingat, time frame kedua SOP-nya cari setup ekstrim to CSAK atau MHP to CSAK atau diamond setup. Oke, di time frame kedua MHP to CSAK. Ini ada MHP, market hilang volume, kemudian muncul CSAK di sini di time frame kedua. Nah, ini teman-teman untuk di time frame ketiga yang kita cari atau yang kita tunggu saat terjadi setup di M5, maka pastikan time frame M1 sudah ada setup dan tunggu sampai mid BB cross kembali dengan MA50. Ini ada ekstrim. Kemudian yang kita tunggu adalah dia cross dengan MA50. Mid BB cross dengan MA50 di sini. Nah, kita bisa mulai entry di area sini. Kita entry di sini di re-entry-nya momentum. Kita entry di sini, kita entry, dan di sini kita tunggu lagi dia cross dengan MA50. Ini dia ada extreme buy. Ada extreme buy lagi, kita tunggu dia cross dengan MA50. Ya, di sini kita entry lagi. Di re-entry ini kita bisa entry lagi, ya ini terus seperti ini. Ada re-entry kita masuk lagi. Nah, kita lihat di time frame ke 1 M15. Nah, ini sudah berapa kali entry ini? Di sini sudah banyak sekali entry ketika diawali tadi setup diamond di sini. Nah, ini ya teman-teman, dimulainya dari sini tadi kita entry, kita entry lagi di sini. Ini ada cross lagi dengan mid BB di sini, kita entry lagi, kita entry, dan kita stop ketika di area ini. Di area ini ada extreme sell, dan di sini di M5. Nah, di M5 sebagai time frame kedua muncul candle arah kukuh yang baru. Ini muncul candle arah kukuh yang baru, kemudian dia turun menjadi momentum, dan di M15. Nah, di M15 di sini dia ada extreme sell. Jadi kita stop dulu entry kita sampai terjadi extreme buy kembali di sini. Ya, ketika sudah ada extreme buy di time frame 1, terjadi extreme buy kembali di sini, kita bisa entry lagi di time frame ketiga. Di M5 time frame kedua kita pastikan dulu dia juga membentuk setup. Ada ekstrim dan CSAK di sini. Ada ekstrim, ada CSAK. Di M1 yang kita tunggu adalah dia cross dengan mid BB MA50-nya. Ini MA50 sudah cross dengan mid BB. Kita bisa entry lagi di sini. Dia sudah cross, kita entry lagi di sini. Di sini satu entry kita, kemudian dia turun membuat extreme buy. Ini dia turun membuat extreme buy. Kita bisa entry lagi ketika sudah ada candle arah di sini. Ya, ini terus seperti ini. Kita bisa entry lagi di sini. Kita entry dari sini sudah 3 entry. Kemudian kita bisa entry lagi ketika dia mencari re-entry di M1 ini. Kita entry lagi terus seperti ini ya. Terus seperti ini sambil kita tunggu di time frame kedua ataupun ke 1. Ketika sudah terbentuk satu candle arah kukuh berlawanan, ya ini untuk catatan, tapi yang paling valid adalah itu di area ini. M15 muncul candle arah baru. Nah, ini kita harus stop entry dulu di sini. Jangan kita terus entry ketika M15 muncul candle arah kukuh yang baru. Oke, seperti ini. Di M15 ada candle arah kukuh baru, dia turun, kita tunggu sampai terjadi ekstrim kembali ya. Jadi ini setupnya banyak sekali di sini. Ketika di major trend ini sudah cross dengan mid BB MA50, maka kita aman untuk cari scalping di time frame M15 sebagai time frame 1 dan M5 sebagai time frame 2. Ini kita aman mencari setup sesuai major trend di H1.
Ya seperti ini dia up, berarti di time frame pertama M15 yang kita cari adalah extreme buy. Oke. Nah, jadi ketika H1 ini sudah cross dengan MA50 seperti ini akan banyak setup di time frame M15. Oke, di M15 seperti ini ada ekstrim, ini saya contohkan yang ini ekstrim, ini juga ekstrim. Nah, ketika ini terjadi ekstrim di M15, di M5 kita tunggu yang namanya ekstrim dan juga candle arah kuku. Nah ini teman-teman, ada ekstrim, ada candle arah kuku. Kita langsung pergi ke M1. Nah di M1 ini seperti SOP nya, ketika sudah berada di time frame ketiga atau M1, yang kita tunggu adalah dia cross dengan mid BB, MA50 cross dengan mid BB. Ya hanya ini yang kita tunggu di time frame ketiga. Setelah ini cross, kita bisa entry. Ketika dia masuk re-entry seperti ini, kita entry, ada reject kita entry seperti ini. Nah ini terus kita entry terus sampai di M15 atau di time frame pertama itu muncul candle arah kuku berlawanan ya. Munculnya candle arah kuku berlawanan, atau di H1 sudah terbentuk candle arah kuku berlawanan. Kalau di time frame pertama itu membentuk candle arah kuku berlawanan, kita tunggu ekstrimnya dia atau MHV atau diamond setup. Ya seperti ini. Nah, ini kita bisa entry lagi di sini sebenarnya. Ada setup di sini di M15, ada extreme buy. Di M5 kita tunggu extreme buy dan juga ada candle arah kuku buy. Di M1 kita bisa entry lagi. Nah, ini dia cross dengan MA50 mid BB-nya. Kita bisa masuk entry lagi di area sini. Kita masuk entry buy sebanyak-banyaknya di sini. Entry buy ini sudah berapa pip? Ini banyak sekali pipnya kalau gue lihat ternyata ya. Nih, di sini cross. Ini sudah banyak sekali pipnya teman-teman, dan setupnya kita bisa menggunakan BBMA basic ya, dari momentum re-entry, momentum re-entry, momentum re-entry seperti ini ya, jadi cuman seperti itu aja ya, simple. Yang penting SOP-nya tadi harus diperhatikan. Di time frame 1 SOP-nya di major trend dia wajib sudah cross dengan mid BB MA50 ini. Ketika ini sudah cross, kita pergi ke M15. Kita cari ekstrim sebanyak-banyaknya di sini. Ekstrim reject atau apa di sini. Nah, ini ada ekstrim. Kemudian ini ada ekstrim lagi, dan di sini ada reject, ada ekstrim. Ya terus seperti ini di time frame ke 1. Ini banyak sekali. Ini sudah berapa kali setup ini kalau kita perhatikan di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali setup. Kita hanya perlu sabar menunggu setup semacam ini di time frame pertama. Ketika sudah ada setup semacam ini di time frame kedua, kita mulai bisa masuk entry dengan SOP extreme to CSAK atau MHV to CSAK atau diamond setup. Ya cuman seperti itu aja. Ketika ini sudah ada candle arah kuku di time frame ketiga, saya ulangin, ini yang kita cari hanya satu, dia cross dengan MA50 mid BB nya ini. Ketika ini sudah cross, kita bisa masuk entry ya, ada momentum re-entry, kemudian ada ekstrim, kita tunggu dia reject, ekstrim buy lagi, ada momentum kita entry lagi ya. Ini terus seperti ini ya, ada momentum entry, momentum re-entry, momentum re-entry, terus seperti ini. Ini sudah berapa pip? Ini sudah 130 pip lebih ya, hanya dimulai dengan dia cross MA50 dan mid BB di time frame ketiga. Oke ya, simple ya sebenarnya. Jadi nanti next video mudah-mudahan saya bisa
code live entry saya untuk scalping goal ini, supaya teman-teman tahu bahwa setup ini juga bisa valid. Oke, mungkin hanya itu saja. Sebelum saya akhiri, untuk catatannya tolong diingat-ingat ya teman-teman. Scalping di major trend H1 ya, major trend H1. Kemudian untuk time frame 1 ini perlu diingat, SOP-nya bisa di screenshot. Kemudian SOP yang kedua ini juga seperti ini, bisa di screenshot. Dan SOP yang ketiga ini hanya cross dengan MA50. Kemudian catatan yang terpenting adalah stop entry jika H1 atau M15 muncul candle arah baru. Jika M15 yang muncul candle arah baru, kita tunggu dia membuat ekstrim kembali dan kita bisa entry sesuai tren yang berlanjut di H1. Oke, this is SOP. To my friend in other country, you can take picture or you can screenshot this SOP and then you can learn. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan mengenai scalping goal ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera dari saya, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.